Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali dengan saya Pak Andi di kelas belajar dasar komputer. Kita melanjutkan kembali belajar terkait dengan bagian-bagian komputer seperti casing komputer, monitor, keyboard, mouse atau tikus, model komputer built-in, dan touchpad. Kita langsung mulai saja ke model yang pertama. Bagian yang pertama. Seperti kita tahu bahwasanya pada bagian komputer terdapat bagian input, proses, output, dan tempat penyangga atau storage penyimpanan. Yang itu merupakan ada dua bagian besar, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras artinya perangkat yang bisa diraba dan dilihat dan disentuh secara fisik, sedangkan perangkat lunak adalah instruksi-instruksi yang untuk mengoperasikan komputer. Pada bagian pertama kita mengenal bahwasanya di bagian casing komputer disitu merupakan tempat berlindung bagi komponen-komponen komputer yang ada di dalamnya. Casing komputer bisa saja terbuat dari logam ataupun plastik yang berbentuk kotak. Di dalamnya sudah termasuk ada motherboard, central processing unit atau CPU, dan power supply. Di depan biasanya terdapat tombol on dan off untuk mematikan dan menghidupkannya. Sebuah mesin komputer bisa menampung banyak komponen lain, dan di dalamnya bisa saja menampung seperti komponen DVD drive atau flash drive atau flash disk yang untuk menampung data. Komputer juga bisa berbentuk desktop, artinya komputer tersebut terletak di atas meja yang di sana juga terdapat monitor. Komputer juga bisa berbentuk sekarang ini seperti kebanyakan, yaitu berbentuk tower. Dan casing ini dinamakan casing tower. Sedangkan casing yang kecil seperti casing yang mini, dan di situ juga komponennya juga lebih kecil. Dan di situ komponennya sudah termasuk juga prosesor dan motherboard. Berikut ini contoh adalah komponen yang menampung DVD, CD, ROM. Berikutnya adalah komponennya yang di dalamnya juga dalam CPU atau casing komputer itu ada power supply. Baik itu yang standar, pure power, dan high end. Artinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Seperti kita tahu bahwasanya langkah kerja komputer itu ada input, proses, dan output. Proses yang tak kalah penting bahwasanya di setiap komputer itu ada pemrosesan data di dalamnya dan membutuhkan informasi yang berupa input, dan tampilannya dapat berupa hasil yang ditampilkan di dalam monitor atau komponen alat keluaran atau output device. Jadi setiap data yang akan memerlukan monitor sebagai alat untuk menampilkan video, teks, gambar teks, dan konten lainnya. Kebanyakan monitor pekerjaannya bisa untuk menggunakan video call, juga bisa juga untuk menampilkan gambar teks, dokumen, dan juga untuk melihat hasil dari perintah yang kita jalankan. Kebanyakan jenis monitor sekarang ini terdiri dari jenis LCD atau LED. Komputer jenis yang lama dinamakan monitor tabung atau CRT. Namun dari jenis yang baru sudah tidak makan tempat lagi, karena di situ sudah digabungkan antara CPU dan monitor, yang kemudian kita namakan dengan komputer all-in-one, yang lebih ringkas karena di situ monitor dan casing komputer dijadikan satu unit. Berikutnya adalah yang tak kalah penting adalah bagian input, yang itu membutuhkan beberapa contoh. Seperti yang pertama adalah keyboard pointing device. Keyboard merupakan sebuah papan tulis atau papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan
kalimat simbol-simbol khusus pada komputer. Keyboard dapat berinteraksi dengan manusia atau user. Dengan kita memasukkan data-data di komputer melalui keyboard, maka tampilannya akan muncul di layar monitor. Keyboard ini kita bisa mengenal ada berapa macam, seperti keyboard yang fungsi-fungsinya ada beberapa macam, seperti escape, function, mulai dari F1 sampai F12, kemudian shift, capital lock, control, ya, yang punya fungsi masing-masing. Seperti kalau kita space, berarti untuk memberikan data jarak, ya, antar huruf. Kemudian function F1 untuk menampilkan tombol pertolongan, escape untuk membatalkan perintah, dan sebagainya. Kalian bisa mempelajari fungsi-fungsi tadi di tempat-tempat yang lain, di sumber-sumber belajar yang lain. Berikutnya adalah mouse, ya. Keyboard sendiri juga ada beberapa input konektor, yaitu PS2 dan yang berwarna biru biasanya. Ada juga yang serial. Juga keyboard yang konektornya menggunakan wireless dan artinya menggunakan tanpa kabel dan USB. Ada juga keyboard yang berbentuk virtual. Berikutnya adalah bentuk penunjuk. Berikutnya adalah mouse atau tetikus. Mouse di sini ada beberapa macam, di antaranya adalah mouse, touchscreen, guide pen, dan graphic tablet pen, ya. Mouse ini memungkinkan mendeteksi gerakan kursor di layar monitor menggunakan sensor optik di bagian bawahnya. Anda akan menemukan mata elektronik kecil sebagai bagian untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahkan bisa juga untuk membangunkan komputer, mengarahkan objek tertentu di dalam layar, mengkliknya, dan bahkan memindahkannya. Ada beberapa tipe mouse yang di sini kita kenal, ada jenis optik dan mekaniknya. Optik biasanya digunakan menggunakan elektronik untuk mendeteksi gerakan tersebut, sedangkan mouse yang mekanik menggunakan bola yang berputar untuk mendeteksi gerakan dan kadang memerlukan pembersihan secara rutin agar bisa bekerja dengan baik. Nanti penunjuk yang lain adalah menggunakan touchscreen, layar monitor, dan juga menggunakan pena cahaya, yaitu layar monitor di layar. Dan touchscreen seperti yang kita lakukan di smartphone, bisa untuk mengaktifkan program dengan menyentuh pada layar. Kemudian tablet pen, yaitu untuk menggambar, biasanya digunakan oleh para desainer. Berikutnya input yang lain contohnya adalah scanner, yaitu merupakan alat berubah slide foto menjadi data digital. Dari data analog kemudian dirubah menjadi data digital. Berikutnya ada beberapa jenis scanner, ada yang moving scanner, hand scanner, flat page scanner. Sensor di dalamnya, ya, sensor adalah alat untuk menangkap data kejadian, bisa untuk menangkap gerak, juga bisa menangkap objek. Seperti pada kamera itu bisa menangkap cahaya, ya, dengan tingkat kepekaan tertentu. Pada kamera digital juga ada beberapa kamera yang bisa mengenali objek. Berikutnya contoh perangkat input yang lain adalah voice recognition, disebut sebagai alat untuk membuat komputer mengerti omongan manusia. Beberapa gabungan dari beberapa alat tadi kita mengenal adalah laptop yang menggabungkan semua bagian tadi, yaitu keyboard, mouse, dan juga pointer, yang kemudian dalam bentuk touchpad. Jadi kita bisa menggunakan touchpad, yaitu area sentuhan sensitif kecil yang bisa untuk mengontrol gerakan pointer menggunakan gerakan jari kita dengan gerakan menggambar, sehingga memudahkan dalam bergerak. Laptop atau perangkat built-in ini, atau perangkat yang dibuat oleh pabrik ini, dapat dibawa kemana-mana atau karena di sana mengandalkan pada baterai di dalamnya, dalam laptop. Laptop ini juga bisa dihubungkan dengan keyboard dan mouse secara terpisah,
sehingga dapat mengubah laptop menjadi desktop dan bisa dihubungkan dengan monitor ya, bila ada perangkat atau konektor outputnya, sehingga semua bagian komputer tadi memainkan peranan penting di dalam kita berinteraksi dengan komputer, menghabiskan waktu dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Semakin lama kita bekerja, maka semakin kita akan dapat memahami fungsi-fungsi dari komputer tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagian-bagian komputer. Tetap ikuti terus tutorial dasar komputer, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.